Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari tweet Twitternya Mbak Cinta Kirana, yang dulunya dia pernah bekerja part-time di sebuah mall dan mengalami kejadian mistis saat di sana. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Cerita ini adalah pengalaman saya sendiri saat bekerja part-time di salah satu mall di daerah Bandung. Hari itu seperti hari Rabu biasanya. Saya dan kelima teman saya, sebut saja Rido, Sulaiman, Ilyas, Angga, dan Khoir, selepas kuliah sekitar pukul 5 sore, kami berangkat untuk kerja part-time menjadi marketing di tempat kursus dan penjualan instrumen musik di salah satu mall di Bandung. Saya adalah satu-satunya perempuan di tim marketing ini. Sebelumnya saya mendapat informasi tentang lowongan pekerjaan ini dari teman SMA yang mengundurkan diri dan meminta saya untuk menggantikannya. Akhirnya karena saya dan kelima teman saya pada saat itu sedang membutuhkan uang untuk biaya sehari-hari, kami pun mengambil pekerjaan itu. Kami berangkat ke mall dengan menggunakan sepeda motor. Saya berboncengan dengan Rido. Sisanya menggunakan motor masing-masing. Setibanya di sana, kami langsung menuju lantai paling atas. Tempat kursus kami memang terletak di lantai paling atas dan berada persis di depan tempat permainan anak game master. Lantai atas juga merupakan food court, sehingga banyak counter-counter makanan, bahkan restoran dengan meja dan kursi yang berderet di sana-sini. Aneh memang ada tempat khusus di tempat seperti ini. Tapi bos kami memang mengusung tema bahwa musik bisa dipelajari di mana saja, termasuk di mall. Sesampainya di atas, kami membuka rolling door dan merapikan meja serta barang-barang lainnya. Disusul kemudian dengan kedatangan bos. Bos kami sebenarnya bekerja di salah satu kantor swasta ternama di Bandung. Jadi, mengelola tempat kursus ini bukan sebagai pekerjaan utama, hanya sebagai hobi saja, sambil mengisi waktu sepulang kerja. Tempat kursus kami buka dari jam 6 sampai jam 9 malam. Sebenarnya, hari ini tidak ada kelas, tapi kami harus datang untuk meeting persiapan pagelaran musik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tepat jam 8 malam, suara riuh dari permainan game master yang menggema ke seluruh lantai tiba-tiba saja berhenti. Dan lampu-lampunya mulai dipadamkan. Mendadak suasana hening seketika. Saya melirik jam tangan dan merasa aneh, karena biasanya game master akan berhenti beroperasi di jam setengah 9 malam. Hari ini tidak seperti biasanya. Food court pun tutup lebih awal dan hanya menyisakan meja-meja kosong serta kegelapan di beberapa titik. Karena merasa tidak nyaman dengan keheningan ini, bos kami mengakhiri pembicaraan dan membereskan barangnya. Yang lebih aneh lagi, tiba-tiba bos meminta kami semua ikut bersamanya menaiki lift sampai ke basement tempat mobilnya terparkir, dan akan mengantarkan kami menggunakan mobil sampai ke parkiran motor yang berada di samping mall. Sedikit informasi saja, parkiran mobil dan sepeda motor di mall ini memang terpisah. Kami yang awalnya heran akhirnya mengikuti keinginan bos karena merasa segan. Kami pun mematikan lampu tempat kursus dan menutup rolling door, kemudian berjalan menuju lift
yang terletak di ujung pojokan lantai atas. Di seberang lift terdapat wastafel dengan cermin besar yang memanjang. Bos menekan tanda panah ke bawah pada tombol di dinding samping lift. Tidak lama pun lift terbuka. Kami berenam dan bos serta 2 pengunjung lainnya memasuki lift. Salah satu dari kami menekan tombol B1, dan hanya tombol itu yang ditekan, yang menandakan kami semua hanya menuju ke basement saja. Lift ini selain lift untuk penumpang, difungsikan untuk mengangkut barang juga, sehingga memiliki 2 bukaan pada pintu lift. Setelah menuruni 1 lantai, lift berhenti di lantai berikutnya, tapi bukan lantai B1. Secara mekanisme kerja lift, harus ada yang menekan tombol lift dari luar agar lift bisa berhenti di lantai itu. Pintu lift perlahan terbuka dari sisi yang berlawanan saat kita masuk, dan kosong, hening. Hanya terlihat lorong-lorong mall yang sudah gelap gulita, dan semua toko di lantai tersebut telah ditutup. Saya yang ada di samping pintu akhirnya memeriksa samping kanan dan kiri lift, memastikan ada orang atau tidak. Ternyata tidak ada seorang pun di sana. Mungkin saja orang yang menekan tombol lift sudah pergi menggunakan tangga, batin saya waktu itu. Saat saya memasukkan kembali badan saya yang menutupi sensor pintu lift agar tidak tertutup, tiba-tiba lift terguncang keras, seolah ada sesuatu besar yang baru saja masuk ke dalam lift. Benar saja, alarm lift kemudian langsung berbunyi nyaring, dan lampu overload atau kelebihan muatan menyala. Aku sontak melirik bos dan melihat wajahnya pucat, disertai dengan keringat dingin di pelipis matanya. Kami saling bertatapan satu sama lain. Dengan panik, bos lalu menyuruhku untuk menekan tombol penutup pintu. Di tengah kepanikan, aku menekan tombol tersebut beberapa kali, dan nihil. Pintu sama sekali tidak tertutup, dan suara alarm masih terdengar memekakan telinga. Tidak mungkin kami overload, karena dari lantai atas alarm tidak berbunyi, dan kami hanya bersembilan dengan lift yang berkapasitas 13-15 orang. Dan tidak mungkin juga salah satu dari kami turun di lantai yang gelap ini dan mengalah untuk menaiki tangga. Aku masih berusaha menekan tombol lift agar tertutup kembali, serta merapalkan doa di dalam hati, berharap semua kejanggalan ini segera berakhir. Akhirnya, hening seketika. Alarm lift tidak lagi menyala, disusul dengan pintu lift yang mulai tertutup, dan lift kemudian bergerak menuju basement. Kami semua membisu seketika. Guratan pucat di masing-masing wajah terlihat. Sesampainya di basement, kami turun dan segera menaiki mobil bos. Tidak ada percakapan sama sekali sampai akhirnya kami diturunkan di parkiran motor. Bos pun pergi melesatkan mobilnya. Kami saling bertatapan kemudian bertanya-tanya, tadi itu apa ya? Tapi tak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kejadian tadi. Kami pun bergegas pulang dengan meninggalkan tanda tanya besar di antara kami. Lift mall di malam hari tamat. Asal kalian tahu saja, belakangan ini mall tersebut sering hanya ramai sampai jam setengah 7 malam saja. Kebanyakan para pedagang memilih tutup lebih awal. Ya, aneh memang untuk mall di tengah kota yang sudah sepi pengunjung pada jam tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak
Cinta Kirana atas treat horornya ya pada malam hari ini. Jadi ya bisa jadi kemungkinan itu ada sesuatu yang ikut naik lift itu dan bobotnya juga lebih besar gitu ya mungkin ya. Atau gerombolan setan. Saya juga tidak tahu. Oke, mungkin itu saja cerita pendek pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.